Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, puji Tuhan, semuanya kabar baik di hari ini. Dan senang sekali saya hari ini bisa kembali berjumpa dengan anak-anak sekalian dalam video pembelajaran hari ini dengan topik mengasihi dan menghasilkan perubahan. Dengan bacaan Alkitab di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 24. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Baik anak-anak sekalian, tujuan dari materi pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menghayati nilai-nilai Kristiani, kasih dan keadilan dalam kehidupan sosial. Yang kedua, bersedia hidup baru sebagai wujud percaya pada peran Roh Kudus sebagai pembaharu. Yang ketiga, menganalisis berdasarkan contoh-contoh dari surat kabar atau majalah tentang seseorang yang berkorban untuk orang lain karena cinta kasihnya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menerapkan hidup yang mengasihi dan berkorban melalui berbagai kegiatan. Baik anak-anak sekalian, di dalam materi kita ini kita akan mendalami hal tentang kekuatan yang paling dahsyat di dunia. Kekuatan ini bukanlah kekuatan uang, bukanlah kekuatan senjata. Tuhan Yesus membuktikan bahwa kekuatan yang paling dahsyat itu adalah kekuatan cinta kasih tanpa syarat. Cinta kasih yang total. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan banyak sekali contoh tentang cinta kasih yang total. Sehingga demi cinta itu orang yang memperlihatkannya tidak segan-segan untuk berkorban. Hal ini tampak jelas dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Di sini kita akan membahas tentang kisah cinta kasih ayah, cinta kasih ayah yang luar biasa. Barangkali kasihnya itu mencerminkan kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa. Di dalam perumpamaan anak yang hilang ini, si bungsu meminta agar diadakan pembagian harta warisan, padahal sang ayah masih hidup. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak bisa membaca kelanjutan perumpamaan ini di dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24. Selanjutnya kita akan belajar dari cerita bagaimana cinta kasih bisa menghasilkan kesetiaan, dan kesetiaan menghasilkan kesediaan untuk berkorban, yaitu dari kisah tentang cinta seorang ayah yang luar biasa. Anak-anak sekalian bisa membacanya di berita edisi News Exclusive tentang cinta seorang ayah yang luar biasa. Di dalam anak-anak bisa membacanya di dalam berita edisi News Exclusive ketikan on her family is Halloween ordeal 11 Februari 2011. Di sini ayah mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menemukan pertolongan bagi istri dan kedua anaknya. Seorang ayah berusaha dengan seluruh daya kemampuannya, namun ia gagal dan akhirnya malah meninggal dunia. Tetapi istri dan anak-anaknya selamat. Berikutnya kita akan membahas bagaimana cinta kasih itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Kita bisa membaca ini dalam Injil
Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 yang mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak sekalian, seringkali orang mengira bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menunjukkan hidup kekal nanti di surga kalau kita sudah mati. Pemahaman ini sangat keliru. Seolah-olah iman Kristen baru kita rasakan manfaatnya ketika kita meninggal kelak. Kehadiran Yesus sebagai tanda kasih Allah bagi dunia mestinya sudah kita bisa rasakan saat ini. Ketika Yesus bersama-sama dengan kita di dunia secara fisik 2000 tahun yang lalu, orang banyak bisa menikmati kehadirannya. Yang lumpuh bisa berjalan kembali, yang buta bisa melihat, yang mati dibangkitkan. Dan bahkan mereka yang disapa oleh Yesus mengalami perubahan yang dahsyat. Hidup mereka diliputi oleh sukacita dan pengharapan baru. Mereka menyadari bahwa hidup mereka bermakna karena Yesus. Selanjutnya kita membahas cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan. Belajar dari kisah Dr. Martin Luther King Jr. Dr. Martin Luther King Jr. ini adalah seorang pendeta gereja baptis dan berkulit hitam dari Amerika Serikat. The King ini adalah tokoh pemimpin perjuangan hak-hak sipil masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat. Ia berulang kali mendapatkan ancaman pembunuhan dan rumahnya beberapa kali dibom. Namun demikian, King tetap berteguh dalam perjuangannya. Dia melakukan perjuangan tanpa kekerasan, yang akhirnya King ditembak mati oleh orang yang tidak mau mengakui bahwa orang kulit hitam pada hakikatnya sederajat dengan orang kulit putih. Nah, dari sini kita belajar dari cinta kasih yang dilakukan oleh Dr. Martin Luther King Jr. Selama perjuangannya memberi dampak bagi perlakuan terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat. Nah, maknanya untuk anak-anak sekalian, sebagai sesama manusia ciptaan Allah, kita hendaknya menghargai sesama tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Mari kita mengalahkan kebencian melalui cinta kasih. Dengan begitu, cinta kasih bisa mengubah dan mendamaikan dunia. Dan yang terakhir, cinta kasih memadamkan api permusuhan. Yang pertama, permusuhan dapat dipadamkan oleh cinta kasih. Namun hal itu membutuhkan latihan kehidupan. Yang kedua, permusuhan tidak dapat dipadamkan hanya dalam 1 hari atau 1 minggu saja, namun dibutuhkan sebuah proses di mana setiap pihak dibimbing untuk mengenal pihak lainnya sehingga dapat tercipta persepsi yang positif. Cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21, Rasul Paulus mengajarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengatasi kemarahan dengan kasih. Paulus mengatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah,
Anak-anak sekalian, kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa cinta kasih adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Karena itu, tidak mengherankan apabila ternyata banyak agama di dunia justru mengajarkan manusia untuk saling mencintai dan mengasihi. Sayangnya, banyak orang tidak memahaminya. Dan karena itu, seringkali lebih suka mengambil jalan pintas untuk menghasilkan perubahan. Misalnya dengan kekerasan, cinta kasih, kesediaan untuk berkorban, pengampunan justru bisa memadamkan api kebencian dan permusuhan. Sampai di sini materi kita hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong dan menguatkan kita untuk kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam, Tuhan Yesus memberkati.